Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau suami nggak sholat jangan diambil. Kenapa? Allah aja dia hianatin, apalagi kamu. Nah, kalau pengen cari calon suami yang singkat, padat, 3. Cari calon suami yang cinta kepada ilmu. Mana ada orang lelaki dia cinta ke majelis, nggak harus anak pondok, nggak harus anak pondok. Kalau dia cinta kepada kebaikan, ambil. Jadi kalau mau nyari suami yang pertama apa tadi? Harus cinta dengan ilmu. Cari suami yang cinta kepada ilmu. Yang kedua, yang sholat. Kalau suami nggak sholat jangan diambil. Kenapa? Allah aja dia hianatin, apalagi kamu. Allah yang memberikan semua tanpa balasan dihianati, apalagi kamu. Kan gitu. Yang ketiga, cari calon suami yang bagus kepada orang tuanya. Kepada orang tuanya aja yang melahirkan gak bagus, apalagi kepada kamu. Jadi calon suami 3 ini. Cinta kepada ilmu, sholat, dan birrul walidain. Kalau istri kalau istri sama 3. Harus sholat dong. Yang kedua birrul walidain. Yang ketiga apa? Dzatil haya. Perempuan yang punya rasa malu. Pilih suami yang sholat juga, jangan sampai suami gak sholat. Jaga sholat 5 waktu dengan baik. Dia baca Quran bisa, menjadi imam bisa, lemah lembut, tidak kasar. Karena kalau suami kasar nanti Anda dijadiin samsak. Dikit-dikit KDRT, dikit-dikit kelepak, dikit-dikit tampar, dikit-dikit tendang, dikit-dikit jambak. Walaiyazubillah, na'udzubillah, jangan sampai dapat model-model begitu. Jangan menikah dengan laki-laki yang punya 5 kriteria ini. Yang pertama, khaliluddin, miskin agamanya, tidak paham agamanya, sering meninggalkan sholatnya, abai terhadap perintah Allahnya. Kalau saja kepada Robnya ia berani berkhianat, lantas gimana lagi dengan Anda yang hanya sekedar manusia biasa? Yang kedua, qalilul akhlak au qalilul adab, lelaki yang tidak punya adab, tidak punya akhlak. Bagaimana ia membimbing engkau dengan adab yang mulia dan luhur kalau dianya sendiri aja nggak punya adab? Yang ketiga, laki-laki yang mata keranjang, sulit untuk menundukkan pandangan. Yang keempat, lelaki yang pelit. Dan yang kelima, lelaki yang temperamen, kasar, gampang marah, dikit-dikit main fisik. Hindari laki-laki dengan 5 karakter ini. Kalian yang belum nikah, maka carilah istri yang sholat. Kalau sampai kalian nikah sama bini yang tak sholat, menderita kalian. Dapat kalianlah istri kuntilanak. Gimana kalian? Anak-anak ditinggal di rumah. Mestinya dia membacakan Fatihah, dia mengajarkan wudhu. Ya Allah, anak-anak lajang ini kirimkanlah kepada mereka bidadari dari surga, ya Allah. Ustaz Somad, boleh saya bertanya Ustaz Somad? Boleh. Apa pertanyaannya, Bu? Macam mana kalau suami tak sholat? Hah? Kenapa kau bisa nikah sama dia? Fit and proper test pertama, anak yang mau meminang anak gadis kita, jangan tanya nomor induk pegawainya, jangan tanya berapa gajinya sebulan. Yang pertama ditanya adalah sholat. Allah aja dia sia-siakan, apalagi kamu. Allah aja tak dia pedulikan, apalagi kamu. Maka hai perempuan, kalian berpikir Allah aja disepelekannya, apalagi aku. Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengasih dia makan, Allah yang menghidupkan dia, Allah yang membuat jantungnya berdetak, Allah yang membuat darahnya mengalir. Allah aja digitukannya, apalagi kamu. Jadi kenapa ibu bisa nikah sama dia? Kenapa bisa nikah sama hantu itu? Itulah Pak Ustadz. Kata Ustadz kan jodoh itu cerminan kita. Iya betul. Saya pun hantu juga dulu. Pernah ibu mendengar siapa yang suaminya tak sholat langsung pisah? Pernah dengar? Mazhab Hambali. Kalau ada ustadz berceramah, siapa yang suaminya tidak sholat, maka otomatis dia sudah pisah dengan suaminya.
tidak boleh satu tempat tidur, tidak boleh lagi serumah. Itu mazhab Hambali. Karena dalam mazhab Hambali orang yang tidak sholat maka dia kafir. Orang yang kafir otomatis dia tak boleh serumah lagi. Kalau ada ustadz yang berceramah begitu, itu mazhab Hambali. Untungnya kita mazhab agak lapang sedikit. Mazhab Syafi'i tak sampai kafir, fasik. Kalau dia tak sembahyang karena malas, fasik. Tapi kalau dia tak sembahyang karena ingkar, mengejek Islam, kafir. Ibu tak boleh lagi serumah sama dia. Bilang sama dia, babi hutan, kita tak serumah lagi. Saya menikah dengan dia Pak Ustadz, dia pengusaha, dia bisnismen, dia orang kaya. Saya sangka kalau nikah dengan dia bahagia. Ternyata dia nggak sholat Pak Ustadz. Gimana rasanya Bu nikah dengan orang nggak sholat? Macam tidur sama babi hutan. Jangan berani nikah, jangan sampai kamu berani menikah dengan orang yang tidak sholat. Seruan Allah aja tidak dia pedulikan, apalagi seruan kamu. Dia sih kalau pas lagi dia sayang sama kamu sih dia bilangnya yang lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki, ya kan? Itu kan kalau lagi sayang sama kamu gitu, aku tak sanggup hidup tanpamu bilangnya. Tapi kan cinta itu selain kepada Allah hanya akan memudar teman-teman. Ada masa kadaluarsanya, percaya aja dah. Itu orang-orang yang diawali dengan cinta yang sebegitunya, yang sampai aku tak sanggup hidup tanpamu, itu akan berakhir dengan aku tak sanggup hidup denganmu. Kalau datang kepada kamu laki-laki yang agamanya baik, akhlaknya baik, kamu jangan tolak. Perempuan kalau memilih calon suami adalah karena mesti kenal juga akhlak dan juga agamanya. Seperti mana laki-laki dituntut untuk kenal kepada perempuan itu akan akhlak atau agamanya, sama juga perempuan karena mesti kenal kepada laki-laki akan akhlak dan juga agamanya. Itu yang digariskan oleh kawan. Siapa orang yang kawin hanya karena terpesona wajah dan harta tanpa menilai agama, maka dia tidak akan menikmati kecantikannya dan juga tidak menikmati hartanya. Tapi siapa orang kawinnya karena agamanya, dilihat bagus ibadahnya, taatnya kepada Allah, maka dia akan berikan rezeki, harta dan juga kecantikan, menikmati kecantikan daripada istrinya. Jangan kamu cak kawin hanya karena kecantikannya. Mungkin kecantikannya akan membuat kamu terperosok nantinya, artinya nama jelek nantinya, karena ternyata dia digonceng, ditiduri orang lain. Wala limaliha, jangan kamu kawin perempuan karena hartanya. Wala allamalaha yutghiha, mungkin hartanya akan membuat dia semena-mena, karena kamu menjadi piaraannya dia. Wankihil mar'a lidiniha, kalau mau kawin lihat agamanya, taatnya dia kepada Allah bagaimana. Dua definisi. Jika dua ini ada, maka jangan ditolak, terima. Jika datang kepada kamu, meminang anakmu, melamar kamu lelaki yang agamanya bagus. Agamanya bagus di sini ilmunya, punya ilmu agama, walaupun gak luas. Ibadah, taat, menjadi hamba Allah yang taat. Ini agamanya bagus. Bukan orang yang bodoh, bukan orang yang ahli maksiat. Yang kedua, akhlaknya baik, sopan, gak kasar, santun. Jika dua ini ada, ini lelaki yang diridhai oleh Allah.